Nama yang kami sembah, nama yang kami agungkan, nama yang kami muliakan. Gak ada yang lain Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar momen ini menjadi momen perjumpaan setiap kami dengan Engkau. Biar momen ini menjadi momen di mana kami boleh mengalami Tuhan secara otentik, pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami. Mampukan kami menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Kami gak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu dilepaskan dengan otoritas. Sehingga yang sakit kami boleh disembuhkan. Yang lemah kami dikuatkan. Yang putus asa kami punya pengharapan yang baru. Yang dalam keadaan berduka cita kami boleh punya sukacita yang baru. Ada penghiburan datang daripada Tuhan. Supaya kami semua boleh keluar dari setiap masalah, setiap persoalan, dan kami keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Nyatakan isi hati-Mu, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Satu sukacita kalau saya boleh melayani saudara semua di pagi hari ini. Boleh senyumin kanan kirinya, katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Saudara, hari ini kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul adalah When Grace is Missing. Saat anugerah itu tiba-tiba lenyap dalam kehidupan manusia. When grace is missing. Saudara, secara cepat kata grace, saudara ya, kata grace secara umum itu artinya adalah unmerited favor and kindness of God given freely to humanity. Satu anugerah yang sebenarnya nggak layak untuk siapapun menerimanya, tetapi itu adalah anugerah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan itu diberikan kepada setiap manusia secara cuma-cuma. Itulah anugerah, tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli. Melampaui dari apa yang bisa kita lakukan. Ada beberapa hal saudara yang bicara mengenai grace ya. Secara umum ada beberapa jenis grace saudara ya. Ada beberapa jenis kasih karunia, beberapa jenis anugerah Tuhan. Yang pertama adalah common grace ya. Kasih karunia yang umum. Apa kasih karunia yang umum? Setiap kita mau Kristen gak Kristen, percaya Yesus gak percaya Yesus, kalau yang namanya setiap pagi kita bisa menikmati yang namanya matahari. Setiap bangun kita bisa menikmati oksigen yang cukup. Itu adalah common grace. Setiap orang boleh mendapatkan itu. Ya. Dan yang kedua ada namanya saving grace. Nah ini gak semua orang bisa dapat. Anugerah keselamatan. Hanya terjadi bagi setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Ini bukan untuk semua orang, ini untuk banyak orang tentunya. Siapapun bisa terima ini saudara. Kalau mereka mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus. Lalu berikutnya apa? Enabling grace atau empowering grace. Ya, kasih karunia yang memampukan manusia. Kasih karunia yang memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk menjalani kehidupan. Sekalipun mungkin kita ngalami yang namanya kesulitan. Sekalipun mungkin kita dililit hutang piutang. Sekalipun mungkin kita ngalami sakit penyakit. Tetapi kita tetap masih bisa bangun pagi dan berkata Tuhan baik. Itu karena kasih karunia yang memampukan. Katakan amin. Lalu ada juga disebut dengan kasih karunia yang memulihkan, healing or restorative grace.
Kasih karunia yang bekerja waktu orang ngalami sakit, tiba-tiba dia boleh ngalami kesembuhan. Ya, seperti saya boleh ngalami kesembuhan yang supernatural. Itu adalah healing grace, ya, restoratif grace. Engkau yang alami kebangkrutan, suddenly tiba-tiba engkau mendapat suntikan modal dan engkau ngalami yang namanya kebangkitan. Itu adalah restoratif grace, anugerah yang merestorasi hidup kita. Dan juga ada ini saudara, sanctifying grace. Sanctifying grace adalah kasih karunia yang menguduskan. Sama-sama dengan saya katakan menguduskan. Kita perlu mengerti setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak langsung mati. Kalau kita langsung mati, kita pasti masuk sorga, karena sudah terima jalan keselamatan. Tapi kemudian karena kita nggak langsung meninggal, kita harus hidup menjalani kehidupan dengan tubuh daging. Waktu kita ngalami tubuh daging ini, tentu namanya daging, kesukaannya adalah dosa. Maka dari itu nggak aneh kalau kita hidup masih bisa jatuh dalam dosa. Sekalipun sudah Kristen, sudah alami baptisan Roh Kudus, sudah dibaptis air, dibaptis selam, sudah ngalamin Tuhan, ngalamin perjumpaan yang otentik dengan Tuhan, masih bisa berbuat dosa. Maka dari itu kita perlu yang namanya sanctifying grace. Kasih karunia Tuhan yang memampukan kita hidup di dalam kekudusan. Katakan amin. Baru setelah itu nanti kita boleh alami yang namanya proses pemuliaan, glorification. Nah saudara, ini adalah jenis-jenis kasih karunia. Tapi kita mau bicara satu jenis kasih karunia yang terjadi dalam kehidupan yang bernama Saul. Kalau saya boleh katakan ini adalah kasih karunia yang tidak layak untuk Saul terima. Kenapa? Kalau kita lihat latar belakangnya kita tahu, Saul ini adalah orang yang minder. Ya, waktu dia diangkat menjadi raja, waktu dia mau ditabiskan jadi raja sama Samuel, dia bilang, siapa aku? Bahkan waktu dia harusnya dikumpulkan untuk diurapi jadi raja, dia ngumpet, saudara. Alkitab mencatat ini. Dia bersembunyi di balik barang-barang. Kenapa? Takut, minder, gak percaya diri. Ini Saul, saudara. Tapi tiba-tiba anugerah Tuhan mengubah hidup dia. Anugerah Tuhan membawa dia naik ke atas. Anugerah Tuhan tiba-tiba memampukan dia melakukan yang dia gak pernah mampu lakukan. Anugerah Tuhan tiba-tiba mendatangkan orang-orang menjadi orang-orang yang loyal dalam hidup dia. Itu semua anugerah Tuhan. Tapi saudara, setelah dia terima anugerah, dia tidak merespon dengan benar. Ini masalahnya. Kita boleh terima anugerah yang besar, yang luar biasa. Tapi bagaimana respon kita meresponi anugerah Tuhan, itu penting. Nah, saudara, ada beberapa hal yang akhirnya membuat anugerah Tuhan ini diangkat dari kehidupan Saul. Kenapa kita harus belajar ini? Kita harus ngerti, anugerah, namanya anugerah itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Maka dengan cara yang sama Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa cabut anugerah itu. Please be very careful, kita gak boleh main-main hidup di dalam anugerah Tuhan. Tolong katakan amin. Jangan berpikir bahwa kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita boleh lakukan semua, Tuhan pasti paham. Ada level tertentu Tuhan punya kesabaran. Tapi di level tertentu kesabaran Tuhan ada batasnya. Karena Alkitab tidak pernah mencatat Tuhan maha sabar. Tuhan panjang sabar, itu Alkitab catat. Panjang sabarnya Tuhan bukan berarti selama-lamanya Tuhan akan bersabar saat kita tidak merespon dengan baik terhadap anugerahnya. Nah saudara, mari kita lihat apa respon Saul yang membuat dia sampai kehilangan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan dia. Yang pertama adalah disobedience. Sama-sama dengan saya katakan tidak taat. Belum semua, sama-sama dengan saya katakan tidak taat. Saudara, kata tidak taat atau taat saudara ya, untuk generasi anak-anak muda zaman sekarang itu gak gampang. Mereka rata-rata sensitif sekali dengan kata taat. Karena latar belakangnya banyak kali mereka mengalami, merasakan bahwa seringkali gereja seperti yang mendorong seseorang untuk taat tanpa sebuah pengertian yang benar.
Tapi hari ini kita perlu tetap kembali kepada esensi dari apa yang kata firman Tuhan. It is what it is. Apa yang sudah tercatat kita nggak bisa kurangi, saudara. Kita bisa mungkin peringan kata taat dengan kata karakter lah, kita dengan kata yang lain lah begitu ya. Tapi kembali lagi waktu saya renungkan, taat ya taat. Kita nggak bisa kurangi. Kita nggak bisa bikin itu jadi sedikit lebih enak untuk didengar di telinga. Taat ya taat, karena taat adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Disobedience tidak taat. Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 9. Kayak 9-nya aja langsung saudara ya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Padahal Tuhan bilang, tumpas semua. Tumpas tanpa terkecuali. Tapi dia bikin yang namanya tidak menumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, padahal kemenangan besar terjadi loh. Dia bisa menumpas melawan Raja Agag dan semua pasukannya. Kemenangan besar Tuhan berikan. Tetapi justru waktu ketidaktaatan ada di situ, kemenangan berubah menjadi kekacauan. Di hadapan manusia tampaknya luar biasa, tapi di hadapan Tuhan ini kekacauan besar. Saudara, when you think you can do better than what God told you to do, that's a disaster. Saat kita berpikir saya bisa melakukan lebih baik dari apa yang Tuhan suruh saya lakukan, artinya saya tidak lakukan yang Tuhan suruh, karena saya berpikir saya bisa melakukan yang lebih baik dari yang Tuhan suruh. Di sanalah kekacauan dimulai. Karena taat itu sederhana. Dan mungkin taat itu tidak mendatangkan hasil yang instan. Disobedience will make you lose God's momentum in your life. Ketidaktaatan akan menyebabkan apa? Kita kehilangan momentum. Waktu Tuhan mau angkat kita, momentum mau terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang besar Tuhan mau promosikan, kita kehilangan itu. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Saudara, satu kali, beberapa tahun yang lalu, waktu Tuhan masih percayakan saya mengembalakan para imam musik, ya, pemuji dan penyembah di GBI Sukawarna ini. Waktu itu saya didatangi oleh salah seorang CEO dari gereja. Jadi di Korea itu ternyata kalau gereja besar, mereka membagi dua antara pastoral dengan pengembangan, developing gereja, administrasi gereja itu dibedakan dengan kegiatan pastoral. Jadi ada yang namanya CEO, saudara. Ya. Nah CEO ini bukan pendeta, tapi dia datang, dia cuma datangi beberapa gereja saja. Salah satunya gereja GBI Sukawarna. Dia datangi, dia ketemu saya dan berkata, Pak, saya minta Bapak datang dengan semua tim ke Korea. Wah, ada apa? Saya bilang. Bapak lakukan penyembahan seperti yang Bapak lakukan di gereja Bapak. Kita mau belajar. Mereka mengundang juga gereja-gereja besar. Yang kalau saya sebutkan namanya, jelas ini adalah gereja-gereja yang memang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam pujian penyembahan. Nah saudara, saya pernah mengalami kehilangan momentum. Itu adalah momentum yang Tuhan tiba-tiba kasih dan perhadapkan dalam kehidupan saya. Tapi waktu itu saya nggak bisa ambil, kenapa? Karena latar belakangnya saya tidak mempersiapkan diri dengan ketaatan. Beberapa waktu sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, Tuhan sudah mendorong saya, ayo bikin modul pengajaran untuk imam-imam musik. Saya bikin, saudara. Sudah terjadi, sudah tercetak dalam bahasa Indonesia, dalam semua bidang, ada modul dasarnya. Lalu Tuhan juga suruh saya, ayo Van, bikin sekarang, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya menanti dan menunda-nunda. Sampai momentum datang, saya nggak siap. Waktu terus berjalan, ketidaksiapan saya menerima momentum karena ketidaktaatan saya. Menyebabkan apa? Sampai hari ini, pintu itu tidak pernah terbuka lagi. Saudara, saya tidak mau apa yang saya alami terjadi dalam kehidupan saudara. Kita nggak pernah tahu kapan momentum Tuhan datang.
Tapi yang kita harus tahu, kalau Tuhan suruh, belajarlah untuk taat. Sekalipun kita nggak paham apa yang akan terjadi berikutnya. Saya percaya desakan Tuhan, ketaatan untuk saudara lakukan itu. Saudara tahu dalam hatimu. Tapi seringkali kita tepis, kita tolak, enggak lah, udahlah, nanti aja. Toh memang nggak ada orangnya kok Tuhan. Sebetulnya kalau mau ditanya bisa cari, bisa. Mau mengusahakan, selalu ada jalan. Tapi terkadang kita enggan untuk taat. Karena mungkin itu hanya suara kecil, redup. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bukan sesuatu yang besar yang sudah dijanjikan. Berikutnya saudara. Apa yang menyebabkan Saul kehilangan kasih karunia Tuhan? Yang kedua adalah exception. Sama-sama dengan saya katakan pengecualian. Sama-sama dengan saya katakan pengecualian. Nah, coba kita lihat kata pengecualian ini. 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9 terjemahan The Message. He captured Agag, king of Amalek, alive. Everyone else was killed under the terms of the holy band. Saul and the army made an exception for Agag. Di sana dicatat dikatakan Saul dan tentaranya membuat sebuah pengecualian. Saul lupa bahwa Tuhan sudah menimbang setiap keputusannya. Tiba-tiba Saul mengambil alih peran Tuhan dengan dia membawa sebuah pengecualian. Saudara hati-hati dengan kata pengecualian. Kenapa? To be honest, which nobody wanted anyway. Di sana dikatakan, for the choice sheep and cattle, they didn't include them under the term of the holy band, but all the rest which nobody wanted anyway, they destroyed as decreed by the holy band. Saudara tolong pahami ini. Tuhan suruh Saul dan pasukannya musnahkan semua. Tetapi apa yang dia lakukan, dia membuat sebuah pengecualian. Waktu Tuhan suruh lepaskan semua, hancurkan semua, bunuh semua, dia bikin pengecualian. Apa yang dikecualikan? Ini penting. Alkitab mencatat, yang bagus mereka simpan, yang buruk mereka tumpas. Saudara, tolong ikuti saya, ini penting sekali. Tolong matanya terpandang sama saya mau bikin dua perbedaan. Tuhan suruh, ya saya berdiri di sini, Tuhan suruh tumpas semua. Yang bisa ikuti dengan saya katakan amin. Nah, Saul suruh pengecualian aja, yang buruk bunuh. Nah, yang buruk kan berarti ke sini. Kan Tuhan suruh tumpas. Betul? Yang bagus keep, simpen. Saya mau tanya, kalau yang buruk yang ditumpas, berarti yang dikasih ke Tuhan itu yang baik apa yang buruk? Saudara paham nggak? Tuhan suruh tumpas semua. Ini di sini ya, jelas ya. Saul bilang, yang buruk tumpas, yang baik sisain. Yang buruk kemana saudara? Yang buruk ke sini dong. Betul kan? Ditumpas kan? Yang baik di mana? Berarti yang buruk buat siapa? Yang baik buat siapa? Mohon maaf, mungkin ini sangat tidak nyaman didengar. To be honest, which nobody wanted anyway. Seringkali itu kita lakukan. Yang diberikan kepada Tuhan seringkali yang kita tidak inginkan. Karena yang kita inginkan seringkali kita keep the best for ourselves. Sorry saudara, ini sering banget loh kita lakuin. Saya pun harus bertobat. Kita berikan kepada Tuhan apa yang kita gak mau. Mohon maaf, ini masih banyak terjadi. Ini bukan di sini saudara ya. Ini di kutub utara, ya, belok sedikit ke kiri, masuk ke dalam gang. Nah itu namanya gang kelinci saudara ya di situ. Nah itu sering kali terjadi di situ, bukan di sini. Buka dompet, persembahan. Waduh, antara dua nih, uang tinggal 2 lembar. Yang warna merah, berapa saudara? Yang warna merah? Ya. Sama tinggal sisa yang warna biru. Birunya bukan biru yang bagus.
Ada biru yang baru, saudara. Kepalanya 2, saudara ya. Biasanya itu dipakai buat parkir. Udahlah saudara ngerti lah. Aduh, kalau dikasih yang ini, gua gak makan. Kalau dikasih yang ini, gua gak enak sama Tuhan. Saudara pikir cerita selanjutnya. To be honest, if nobody wants it anyway, there's something we want to give for God. Karena apa? Karena we will keep the best for ourselves. Hati-hati saudara ya, itu ternyata sikap yang membawa Saul kehilangan anugerah. Berikutnya, yang ketiga adalah excuses, alasan. Sama-sama dengan saya katakan alasan. Ayat yang ke-20 dikatakan, Saul defended himself. Bagus ya? Saul defended himself. What are you talking about? Saul bilang, I did obey God. I did the job God said for me. I brought in King Agag and destroyed the Amalekites under the terms of the holy band. So the soldiers saved back a few choice sheep and cattle from the holy band for sacrifice to God at Gilgal. What's wrong with that? Saul bilang gini, saya harus mempertahankan diri saya. Dia mulai defend dengan apa? Alasan. Saudara, jelas kok Tuhan udah bilang, musnahkan. Dia alasan, enggak Tuhan. Dah yang ini mah sengaja kita simpen buat Tuhan. Padahal tadi udah jelas ya, yang dimusnahkan itu kan yang buat Tuhan. Yang disimpan sebenarnya buat diri pribadi. Karena ketahuan, saudara sering kali gini ya, kita tuh berubah waktu ketahuan. Kalau nggak ketahuan kita nggak berubah, tapi karena ketahuan kita jadi berubah. Nah, kita mulai bikin alasan. Ini yang bagus, kita mau sembahin buat Tuhan. Lah Tuhan bilang musnahin. Apa bedanya yang bagus juga nanti kan disembelih? Apa bedanya disembelih di sana sama disembelih di sini? Ini kan excuse, alasan sebenarnya. Seringkali kita nggak jujur, kita banyak alasan. Saudara, satu kali saya kena tipu. Saudara pernah dengar ceritanya ya? Semua tabungan pernikahan saya ditipu sama teman pelayanan saya dari SMP. Kenal dari SD. Wah, ini kenal baik banget. Nah, singkat cerita, waktu semuanya hilang karena ditipu. Di saat saya tahu saya kena tipu, saya berdoa, Tuhan, saya harus bagaimana? Dalam keadaan saya kena tipu, beberapa hari kemudian saya harus KKR, saudara. Saya nggak mungkin kayak begini Tuhan. Saya harus beres. Hati saya harus beres. Dalam tempo 3 hari saya harus beres Tuhan. Saya nggak mungkin KKR dengan hati seperti ini. Tiba-tiba Tuhan cuma ngomong begini, kamu serakah. Waduh saudara, ini baru ditipu. Waktu ngadep Tuhan minta pembelaan, Tuhan bilang, kamu serakah. Ini nggak gampang buat saya. Hati hancur saudara. Hati pengennya dibela sama Tuhan, kan pengennya Tuhan bilang gini, tenang anakku, apa yang terhilang aku akan ganti lebih banyak. Seneng gak kalau denger itu? Seneng saudara. Semua juga berharap yang itu. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan bilang kamu serakah. Artinya belum tentu Tuhan ganti. Kenapa? Karena itu kesalahan saya sendiri. Halo? Waktu kita ditanya begitu, saya punya 1000 alasan, Tuhan, tapi kan Tuhan tahu kurang. Makanya saya invest di tempat teman saya ini. Kan Tuhan tahu, gaji gak seberapa, kurang. Anak gimana? Anak waktu itu sudah 2. Saya harus kasih makan apa Tuhan? Halo? Kita bisa memilih untuk jujur di hadapan Tuhan. Tapi kita juga bisa memilih untuk kita beralasan di hadapan Tuhan. Sayang sekali, to be honest, you can lie to yourself but not to God. Kita bisa bohongi diri kita dengan segala alasan, tapi kita gak bisa bohongi Tuhan. Many times you say that you do it for God, but to be honest, you do it for yourself. Seringkali kita berkata, Tuhan, tapi kan ini buat Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan bilang, enggak, itu buat kamu sendiri. Supaya nama kamu nanti dikenal orang, bukan buat aku. Makanya ada orang yang datang sama Tuhan,
Gak boleh masuk surga, dia bilang, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang apa? Nyah kamu, aku gak kenal. Kenapa? Dalam terjemahan The Message dikatakan, you do it for yourself. Kamu sebetulnya bukan melakukan demi namaku, you do it for yourself. Kamu lakukan buat dirimu sendiri. Supaya kamu punya ketenaran, kamu punya tambah followers, orang lihat apa yang kamu kerjakan. You do it for yourself. Berikutnya, waktu saya semakin menipis. Kenapa kasih karunia Tuhan bisa hilang dalam kehidupan Saul? Yang keempat, blaming others. Saul menyalahkan orang lain. Di ayat yang ke-21 dalam Good News Translation, but my men did not kill the best sheep and cattle that they captured. But my men, orang-orangku ya Tuhan, bukan aku. Ini luar biasa saudara. Ini punya pemimpin model begini, aduh luar biasa. Kita gak bisa blaming others. Kalau kita sudah berhadapan dengan Tuhan, kita ini udah telanjang saudara. Kita gak bisa nyalahin siapapun, gak bisa nyalahin keadaan. Gini saudara, kalau kita udah kena nih ya sama Tuhan nih udah face to face berhadapan. Udahlah, no more excuse. Kita hanya memperpanjang proses dalam kehidupan kita. Lebih baik kita merendahkan diri, kita sujud sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni, saya salah. Selesai. Jangan dilakukan lagi, selesai. Daripada kita excuse ini dan itu, nyalahin orang, nyalahin keadaan, percayalah kita gak kemana-mana. Sangat disayangkan kita wasting our time. Kita kehabisan waktu. Karena kita sedang menyalahkan segala hal dalam kehidupan kita. Kenapa kamu hari ini kayak gini sih bisnisnya? Ya kan Tuhan tahu. Saya mah bukan terlahir dengan segala privilege dan dengan segala kekayaan. Blaming masa lalu. Kenapa sih kamu kayak gini? Ya kan Tuhan tahu. Saya baru ditipu. Wajar aja sekarang saya tipu orang. Minimal satu sama. Blaming others. Kamu kenapa sih gak lakukan itu? Kenapa sih kamu gak mau taat? Ya kan Tuhan tahu saya punya kelemahan. Blaming kelemahan kita. Hari ini kita harus berhenti. Begitu kita sudah berhadapan dengan Tuhan. Waktu Tuhan tanya kenapa kamu gak lakukan seharusnya apa yang kamu lakukan. Sudahlah, berhenti berekskuse. Lebih baik kita bilang oke Tuhan. Tuhan mau aku lakukan sekarang. Selesai. Amin. Mau proses hidup cepat selesai. Lakukan segera yang harus kita lakukan. Saya tutup dengan ini, imam musik saya panggil, boleh bantu saya. Apa yang dikatakan oleh Samuel waktu dia lakukan semua itu, Samuel bilang gini, 1 Samuel 15 ayat 22-23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik, sama-sama dengan saya katakan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan, sama-sama dengan saya katakan memperhatikan, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Shama always better than zebah. Saudara, kata zebah seringkali kita diskusikan, seringkali kita catat. Kenapa? Karena zebah ini adalah salah satu penyembahan. Bahasa Ibrani dari penyembahan. Tetapi saudara harus saya katakan, Shama, belajar mendengar suara Tuhan. Dan belajar untuk melakukan sekalipun itu gak mudah. Itu jauh lebih baik daripada semua yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Shama, better than zebah. Waktu engkau duduk diam mendengar, dan engkau mulai mengaku, ya Tuhan, aku salah. Aku mau berubah. Ya Tuhan, ini firman untukku. Kita sedang syama, mendengarkan Tuhan ngomong. Makanya waktu Tuhan ngomong sama Maria, sama Marta, Marta, kamu sibuk lakukan ini itu. Lihat Maria, dia sudah melakukan yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Maria? Syama. Kenapa? Karena orang yang syama, mendengar, memperhatikan Tuhan mau ngomong apa, pasti akan ada dorongan, dia akan melakukan. Syama. Saudara, makanya
gak sia-sia. Saudara datang tiap minggu beribadah. Ingat ini, saudara sedang syama. Mendengar Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sih buat saya? Syama. Saudara baca Alkitab tiap pagi, saudara sedang syama, mendengar Tuhan mau ngomong apa. Dan it is better than anything. Itu lebih baik dari segala sesuatu. Yang diberkati boleh katakan amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau ajak kita semua berdoa. Tuhan, firman Tuhan hari ini begitu keras. Tapi aku tahu Tuhan mau aku alami pemulihan. Tuhan mau aku alami kesembuhan. Tuhan mau aku alami yang terbaik. Tuhan, biar saat ini hamba-Mu berdoa. Segala hati yang keras dilembutkan. Setiap hati yang penuh dengan alasan untuk tidak segera melakukan kehendak Tuhan, biar Engkau lembutkan. Engkau sedang bicara pribadi lepas pribadi ya Bapa. Hamba-Mu sangat terbatas. Setiap kata, kalimat yang dipersiapkan tidak bisa menembus jauh ke dalam lubuk hati mereka kalau bukan Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang mengajar setiap kami. Dan pengurapan-Mu itu benar. Pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang jadi pesan Tuhan secara personal kepada setiap pribadi di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih karunia-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak menjadi pribadi yang menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Biar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami. Merespon dengan cara yang benar. Sampai janji-janji Tuhan semuanya digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kekuatan untuk setiap umat-Mu. Kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari mereka. Kekuatan untuk menjalani setiap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan terutama Tuhan, kasih karunia-Mu yang memampukan untuk kami boleh mengerjakan kehidupan di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Meteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.